Jamaah, jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Salat-salat sunnah pembawa berkah. Masya Allah, dari tadi banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan terutama dalam melaksanakan salat sunnah. Masya Allah. Tapi tadi ada satu pertanyaan saya belum dijawab nih sama guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam kembali lagi nih. Mana tadi kan sepatunya udah kinclong belum? Ngelap sepatu itu maksudnya kayak pengen kayak Bilal gitu. Bilal itu kan saya pernah dengar kisahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Katanya suara sendalnya itu sudah masuk surga duluan. Nah, suara langkah kaki. Suara langkah kakinya berarti ya Mas, subhanallah. Nah jadi gimana nih Ustadz, gimana ceritanya sendal Bilal bin Rabah itu suara langkah kakinya bisa masuk surga duluan padahal dia belum meninggal. Apa sih yang dilakukan sama Bilal ini, mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, tabi guruku Habib Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dalam peristiwa Mi'rajnya baginda Nabi SAW, bukan hanya menerima kado yang luar biasa, oleh-oleh yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala berupa salat 5 waktu, tapi juga ternyata melihat banyak peristiwa-peristiwa, termasuk diantaranya melihat bagaimana keadaan penduduk neraka, bagaimana keadaan penghuni surga, bagaimana keadaan orang-orang di alam barzakh, bagaimana Nabi menziarahi kubur-kubur para anbiya, dan datang kepada Masjidil Aqsa, salat sunnah berjamaah di sana dengan para nabi yang lain. Subhanallah, satu-satunya masjid yang semua nabi pernah salat di dalamnya adalah Masjid Aqsa. Maka insya Allah mudah-mudahan semua jamaah ada kesempatan dipanggil sama Allah untuk ziarah ke Masjidil Aqsa. Dan ternyata salah satu kejadian unik yang luar biasa yang baginda Nabi SAW sempat tanyakan kepada tour leadernya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nabi SAW jadi ingat umroh tour leadernya malaikat. Ya, jadi ada tour guide-nya gitu ya. Jadi malaikat nanya, baginda Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, suara apa yang ada di dalam surga sana wahai Jibril? Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab baginda Nabi SAW dengan mengatakan, itu suara langkah kakinya Bilal. Subhanallah. Maka ketika sepulangnya baginda Nabi SAW peristiwa Isra Mi'raj tadi, maka Nabi SAW langsung menceritakan semua detail full perjalanannya kepada para sahabat. Di antaranya ada yang subhanallah murtad dengan ceritanya, ada yang menambah keimanannya, makanya dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang pertama kali kalau Muhammad yang berkata, kalau Rasulullah yang berkata, saya langsung percaya apapun yang dikatakannya. Subhanallah. Salah satu ceritanya Nabi SAW menceritakan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu warda yang terdengar langkah kakinya. Kemudian setelah menceritakan demikian dan demikian, di suatu subuh baginda Nabi SAW langsung bertanya kepada Sayyidina Bilal, saya mendengarkan sesuatu yang luar biasa darimu wahai Bilal. Amalan apa sebenarnya yang engkau lakukan sehingga suara langkah kakimu sudah ada di surga? Kata Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, saya tidak ada melakukan amalan spesial yang Rasulullah. Cuma saya selalu mendawamkan, saya mengistiqomahkan setiap saya selesai wudhu, baik siang ataupun malam, saya senantiasa sholat sunnah 2 rakaat. Yang kita kenal sekarang dengan istilah sholat sunnah wudhu, yang tidak terikat dengan waktu. Jadi siang dan malam, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Maka ternyata apa hikmah yang luar biasa? Bukan sholat sunnah wudhunya yang luar biasa, tapi istiqomahnya. Jadi kebiasaan Nabi SAW itu tidak memberatkan para sahabat dengan amalan 20 rakaat, 40 rakaat, 80 rakaat, 100 rakaat. Tapi Nabi SAW sangat mencintai para sahabat yang mendawamkan satu amalan, yang istiqomah dalam amalannya. Ahabbul a'mali ilallah adwamaha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit tapi istiqomah. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu terdengar suara langkah kakinya di surga karena istiqomahnya melaksanakan 2 rakaat siang dan malam setiap selesai berwudu. Wallahu taala a'lam. Subhanallah, ini esensinya berarti lebih supaya kita itu konsisten, istiqomah ya. Bukan jumlahnya gitu ya. Benar. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz yang penjelasannya dan kisahnya. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Habib Muhammad nih. Habib Muhammad, afwan izin bertanya. Ini saya pernah dengar nih, ini sholat sunnah ada lagi macamnya nih. Sholat sunnah setelah menikah. Emang ada ya?
Terus ini tuh bagaimana kalau misalnya benar ada tata cara sholat tersebut, apakah harus berjamaah antara suami dan istrinya? Nah kalau yang nggak punya istri gimana misalnya? Ustaz Maulana Kan misalnya, gitu ya. Kan salah sunat setelah menikah. misalnya istrinya mohon maaf udah Lagi halangan. lagi halangan gitu. Kan nggak bisa sama istrinya. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Jelasin jangan nih. Jelasin Oh, iya. dong. Jadi sebenarnya di dalam kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj. Orang itu kebanyakan rata-rata mikirnya sholat sunnah zifaf. Artinya sholat sunnah setelah nikah. Ternyata sebenarnya sebelum nikah pun ada sholat sunnah. Ada Jadi sholat sunnah sebelum akdin nikah sebelum namanya. nikah. Nah Ya, ini jadi yang nggak sholat ditanyain. sunnah nikah. Jadi sholat, jadi kita lengkapin nih. Ada sholat sunnah sebelum nikah, ada sholat sunnah setelah nikah. Baik. Bahkan di sini dikatakan tapi bedanya apa? Bedanya kalau sebelum nikah itu hanya kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau mengatakan disunahkan hanya bagi suami dan yang sebelum nikah hanya disunahkan bagi suami dan mertua, yaitu walinya, ayah daripada pengantin perempuan. Oh, baik, Nah, baik. itu disunahkannya. Buat perempuannya tidak disunahkan. Adapun Lailatul Zifaf seperti juga diterangkan sama kitab di dalam kitab Nihayatuz Zain Imam Nawawi mengatakan secara niatnya usolli sunnatan nikah. Nah, rakaatain ayatnya terserah surahnya. Ada yang kedua yaitu Lailatul Zifaf. Nihayatuz Zain juga Imam Nawawi menjelaskan aku sholat Lailatul Zifaf artinya malam pengantin atau malam pertamalah mau jam. Baik, Nah baik. boleh setelah akdun nikah, boleh juga sebelum bercampur malam. Sebenarnya ada cerita nih. Ustaz Gimana? Maulana, Iya, ini iya, penting iya, ini. iya, iya. Ini cerita Iya, istri iya, yang iya. soleha. Ayo, Semuanya. iya. Gimana, Jadi Tapi gimana? pertanyaannya sebelumnya ini, Iya, ada yang artinya- nanya. Bisa berjamaah atau tidak? Nah, artinya Nah. itu bisa berjamaah, bisa juga Nah, tidak. itu Tapi pertanyaannya. kalaupun berjamaah tidak dapat fadilah sholat berjamaah. Oh, baik, Nah, baik, baik. ini ada cerita istri yang soleha, Lailatul Zifaf. Ya, terus. Ini Masya Allah ini cerita serius ini. Ada yang tanya, Habib, Ustadz waktu itu saya menangis malam pertama. Menangis di malam pertama. Iya. Harusnya Apa tuh? malam pertama itu harus kan bahagia. Iya, dia menangis, dia sholat, dia ngerjakan sunnah-sunnah Nabi. Baik. Dia sholat 2 rakaat, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terus diajak, dia lihat isinya kok diem. Ini istri yang soleha, Baik. diem aja istrinya. Saya sudah senang, saya menangis di Baik. depan Allah berdoa. Pokoknya Iya, Beb. saya tanyakan, Dek, ayo sholat. Ya abang duluan. Saya sholat lagi 2 rakaat. Saya minta sama Allah biar dapat yang soleh sudah siap tempur ini. Baik. Artinya pastikan sholat tapi Iya. siap tempur Ya, juga. memenuhi menafkah. Menafkahi, Menafkahi. Masya Allah. Pokoknya intinya dia senang bahwa istri saya soleha, saya sholat dia liatin, senang, dia girang. Tambah nangis dia berdoa sama Allah. Allahu Dia nengok Akbar. lagi sama istrinya, belum wudhu juga. Ya Allah. Datang lagi kepada istrinya. Aku penasaran. Iya. Iya. Endingnya. Sampai istrinya sampai nangis juga. Dia Ya. saya Ya lihat Allah. istri saya nangis. Waduh, Saya nangis lagi kenapa tuh? Habib. Iya, iya. Saya tanya lagi, Masya Allah ini betul-betul hebat ini kan. Iya. Saya tanya lagi, adik, ayo kenapa belum juga sholat? Maaf bang, baru datang matahari. Oh. Ternyata istrinya datang bulan tidak bisa sholat. Saya nangis lagi Habib. Tambah nangis. Tambah nangis. Tambah nangis dia. Allah. Baik. Aduh, jadi Tambah komedi. nangis ini. lagi dia sujud sama Allah Subhanahu wa taala malam bulan tahun baru pengantin baru saya gigit jari saya sudah sholat. Aduh, Sudah kirain nangis ibadah. kenapa? Iya, Artinya jelas nangis tapi nih. tetap memang disunahkan. Nah ini artinya kebanyakan sebab kenapa? Supaya malam pengantin kita tersebut tidak Baik. tercampur aduk dengan iblis dan syaitan. Jadi intinya sebelum akad yang sholat sunnah itu mertua atau wali Ya. sama calon Suami. Suami, Nanti laki-laki. setelah akad, baik setelah akad atau sebelum bercampur, itu yang salat adalah Suami, istri. dan istri. Betul. Waduh. Allah, kalau lupa Bib sebelum akad kemarin. Iya sudah. Ya sudah. Mau gimana lagi? gimana? Baik. Waduh, terima kasih Habib penjelasannya. Menghibur ya. Allahumma shalli Saya ala udah sayyidina. dengerin dengan Kirain seksama. apa gitu. Iya makanya. Padahal wanita soleh. Aduh. Nangis kan soleha Iya, banget. nangis sih wajar. Oh, tahu. Ustaz Maulana, apa kita lanjutkan ya pembahasan kita mengenai sholat-sholat sunnah. Ustaz, ini sebenarnya banyak juga yang nanya nih, perihal sholat
taubat. Nah ini tuh sebenarnya tata caranya bagaimana? Apakah sholat taubat ini diperbolehkan dilakukan lebih dari satu kali? Misalnya, aduh saya berbuat dosanya lebih dari satu kali, jadi Oke. sholat taubatnya berulang-ulang atau 2 kali gitu. Nah ini mohon penjelasannya ini bagaimana nih? Silahkan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali, alhamdulillah tim Islami Tindah mengantarkan kita untuk bisa sama-sama mengkaji lagi tentang tambahan ibadah kita dalam hal ini salat sunnah yang berkah. Dan ternyata ada salat sunnah yang luar biasa berkahnya. Apa itu salat sunnah taubat? Dan salat sunat tobat, kalau berbicara salat sunat tobat, berarti harus sudah berdosa dulu baru bertobat. Sebenarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Maka sebaiknya kalau mau tiap hari tidak ada masalah. Baik, kapan bagusnya kita lakukan? Jadi yang kita lakukan itu bagusnya ketika, mohon izin saya pinjam kata-kata ini, di waktu tahajud, atau waktu malam, atau di awal malam sesudah salat maghrib. Namanya salat sunat awabin. Jumlah rakaatnya minimal 2, maksimalnya 6 rakaat. Sekali lagi, minimal 2, maksimalnya 6 dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan ada juga yang menjadikan awabinnya itu adalah salat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian salat sunat tobat 2 rakaat, lalu ditutup dengan salat sunat ajat 2 rakaat. Awabinnya. Atau di malam hari, salat sunat wudu, tobat, ajat, tahajud dan witir. Jadi kita menyambung dengan beberapa salat sehingga kita betul-betul mendapatkan ampunan. Mencuri perhatian Allah dengan meraih ampunannya Allah. Tidak ada manusia tidak punya dosa. Kalau ada berkata, ngapain saya sudah taubat? Saya kan tidak berdosa. Ya Allah, tidak ada manusia tidak punya dosa. Pasti ada dosanya itu. Ya Allah, kalau ada orang berkata saya tidak punya dosa, maka saat ini Anda sudah berdosa. Karena kesombongan. Itu dia. Karena kesombongan. Jadi mohon maaf, maka ada baiknya kita senantiasa bertobat. Tiap hari, tiap hari, tiap hari. Istighfar tiap hari. Minim, Nabi aja yang maksum, yang tidak mungkin berbuat dosa, tapi Nabi tetap melaksanakan istighfar 70 kali, ada riwayat yang mengatakan sampai 100 kali. Nah kita ini, ya Allah, sesuci apa kita ini? Karena ada dosa disebabkan karena gini, ada orang berdosa disebabkan karena melakukan dosa. Ada orang berdosa karena meninggalkan kebaikan. Ada orang berdosa karena abai, tidak peduli dengan kebaikan. Harusnya dia lakukan, tapi kenapa Anda tidak melakukannya? Atau fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang lalai dalam salatnya, menunda salat, mengulur-ulur waktunya atau mendahulukan yang lain. Ini jadi bagian daripada bagaimana kita, mohon maaf, mengakui diri kita punya dosa. Maka salat sunat 2 rakaatlah untuk salat sunat taubat. Dan tata caranya, yakni 2 rakaat itu saya berniat salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Setelah selesai salat sunat taubat, ada baiknya kita duduk berzikir, baca 3 ini, yakni la ilaha illallah, kemudian salawat, lalu ditutup istighfar. Jumlahnya boleh 100 la ilallah, 100 salawat, lalu ditutup 100 istighfar. Setelah itu kita langsung takbir. Allahu Akbar. Takbir apa? Sujud 1 kali sambil mengakui dosa-dosa kita. Sambil membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu berjanji dalam sujud kita untuk tidak mengulangi dosa yang tadi kita lakukan. Yang kita tobatkan. Itu dia, berarti kita juga harus jangan kalau udah sholat tobat nanti melakukan lagi gitu ya. Jangan. Tapi yang namanya manusia kan tidak Betul, luput dari betul. salah dan Cuma kalau bisa kesalahan yang sama ya jangan sampai ulangi betul. lagi ya. Mantap. Makanya jangan banyak-banyak dosa. Doain Habib. Aduh, baik Ya, Ustaz. tapi kalau begini, Ustaz aku kan salat Iya. sunat 2 rakaat aja, udah masuk. Baik. Tapi kalau mau ikuti tata caranya tadi gitu. Ya, nah itu yang lebih baik ya. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Baik jemaah, Alhamdulillah, Masya Allah nih sudah banyak juga nih pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Pengen kan pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Alhamdulillah hari ini pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita adalah ini pertanyaan dari Instagram @hamdan.99. Oke, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, apakah sholat sunnah syuruk itu sama dengan sholat sunnah duha? Lalu apa perbedaannya Ustadz? Kan pelaksanaannya sama-sama di waktu matahari terbit. Habib Muhammad, silakan, mungkin ini harus dijawab melalui tausiah nih karena panjang nih. Baik, subhanallah.
Ini tausiah. Tausiah sambil, Masya Allah. karena panjang penjelasannya pasti kan. Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Artinya syuruk dan duha. Jadi apa perbedaan antara syuruk dan duha? Kita pengen tahu itu syuruk itu apa atau itu sholat duha itu apa? Betul. Syuruk itu artinya terbit. Jadi terbit. Nah, seperti tadi saya katakan, orang itu terbit matahari, gadru rumhin. Artinya ketika terbit matahari sebatas satu tombak. Nah, cuman kan kita ini bingung untuk menentukan satu tombaknya itu. Betul. Jadi ada yang mengatakan setelah misalnya nih jam 6 selesai waktu subuh. Ditambahkan 15 menit setelah itu, nah itulah waktu syuruk. Iya, 15 menit setelah waktu setelah subuh. Misalnya waktu subuh misalnya habisnya misalnya nih, habisnya jam 6. Nah, ditambahkan 15 menit itu dikatakan waktu syuruk. Atau kalau menurut bayangan, nah cuman bayangan ini kalau memang mendung ya nggak ada bayangan. Betul. Tapi kalau nggak mendung pakai bayangan, misalnya bayangannya contohnya kita taruh. Apa? Sini, saya pegangin Habib. Ya, ini bayangannya. Oh baik. Nah, misal kita taruh benda, apabila benda ini sama bayangannya dengan benda yang kita taruh ini sudah masuk waktu syuruk. Oh. Berarti kalau saya lihat itu di jam-jam waktu sholat itu, Bib, 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. setelah Kurang waktu lebih. subuh. Iya. Ya, kan kita misalnya kalau memang waktu subuhnya jam 5, Jam ya 5. mungkin 1 jam setelahnya atau 1 jam. Jam 6. Sekarang jam 6. Jam 6. Kalau jam 6, kalau Udah jam 6 masuk syuruk. sudah Syuruk. masuk syuruk berarti Iya. ya. Seperti itu Oh, aja. baik, Pokoknya baik, baik. dilihat. Kalau duha, Kalau duha bagaimana? Jadi waktu syuruknya belum selesai nih. Oh, iya. Masih 2 jam lagi nih. Iya. Nah, syuruk ini sebenarnya beda nggak sih sama duha? Ini masalahnya Ustaz Maulana sekarang Betul. pertanyakan seperti pertanyaan tadi. Dia bingung nih, syuruk sama duha itu bedanya apakah? Iya. Sama-sama benar, waktunya sama Waktunya sebenarnya. sama. Waktu syuruk sama waktu duha itu sama. Betul. Cuman Al-Imam Nawawi menyamakan antara syuruk dengan duha. menyamakan. Menyamakan. Sama sudah. Sholat syuruk itu duha, sholat duha itu sholat syuruk. Oh. Itu menyamakan. Tapi berbeda kalau yang menyamakan berarti sudah sama. Antara sholat syuruk sama sholat duha. Berarti sholatnya tidak lebih dari 8 rakaat. Baik, betul. Kan sholat duha itu 8 rakaat. 8 rakaat. Jadi ketika dia sudah sholat syuruk misalnya 8 rakaat, 2 rakaat atau 8 rakaat setelahnya itu, maka dia tidak sholat lagi duha. Oh. Yang penting batasnya itu 8 rakaat. 8 rakaat. Tapi seperti Imam Ghazali atau yang lainnya, ini ibadah mustaqillah. Tidak, kata Imam Ghazali, ini sholat syuruk, Ustaz Maulana Sasyam, Mikdad, Ya. dia berbeda dengan sholat duha, dia sholat sendiri. Nah. Tidak berjamaah. Bukan masalah tidak berjamaah, Maksudnya atau berbeda dipisahkan. kan? Oh, dipisahkan. Terpisah. Suruk sendiri, Suruk duha sendiri. sholat duha, sholat Tidak menjadi sendiri. kesatuan ya. Jadi apa kan, kalau tadi kan 8 rakaat Baik. sholat duha itu. Tapi kalau sholat syuruk itu berbeda dengan Nah, duha, berarti boleh setelah maka 8. sholat syuruk itu dikatakan kalau awal waktu sholatnya namanya syuruk. Oh. Baik, baik. Nah, Oh, jadi terjawab awal sudah. waktu, jadi ketika awal terbit matahari sampai 1 tombak itu, jadi awal waktu itu tuh namanya syuruk. Syuruk. Berbeda dengan duha. Nah, kalau sudah sholat syuruk 2 rakaat, berarti masih boleh sholat sunnah duha 8 8 rakaat. Jadi berbeda. Karena ya. masing-masing. Karena masing-masing. Baik. Tapi kalau yang menyamakan hukumnya antara syuruk dengan duha, itu berarti 2 rakaat syuruk ditambah 6 rakaat lagi duha. Artinya Baik. kita tidak permasalahkan ini sebenarnya. Iya, iya. Permasalahannya istiqomahlah sholatnya. Nah, itu esensi yang paling penting Sebenarnya. seperti dikatakan tadi Ustaz Syami. Jadi Betul. mau syuruk mau duha itu sholat sunnah. Baik, baik. Jadi baik. gini, suruk itu hanya berlaku di awal waktu. Di awal waktu. Sementara duha boleh mundur-mundur sedikit, jam Sebelum, 10, jam oke. 11. Baik, baik. Ya. Sebenarnya kalau masalah niatnya gimana Bib? Berarti sama aja ya? Enggak beda, kalau yang Nah, membedakan beda. yang Nggak membedakan boleh berarti sama. harus berbeda. Usolli sunnatul isyraq, kalau sholat duha usolli sunnatul duha. Nah, baik, baik. Alhamdulillah nih terjawab sudah. Terima kasih Habib. yang menyamakan sama. Sama ya. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang nih Habib, dikit lagi nih pertanyaan. Habib, nih misalnya nih Masih ada. saya kan abis pulang syuting nih ke rumah nih. Abis ini kita live nih, saya Baik. pulang ke rumah. Terus saya pengen sholat duha nih. Sebenarnya kapan sih Bib waktu terbaiknya gitu Bib? Masya Allah, waktu duha ini ada yang namanya Bib, dohwa. nanti aja Bib.
Soalnya kalau dijawab sekarang Saya panjang. udah semangat mau nanya. Baik, kalau gitu jamaah juga masih penasaran jawaban dari Habib apa. Makanya jangan kemana-mana karena setelah ini insya Allah guru-guru kita akan menjawab lagi pertanyaannya. Tetap di Selamat Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Maaf ya Habib dipotong.